Sebenarnya pelaku sedang menyesali sesuatu yang sudah tidak ada gunanya lagi. Juga kita bisa tahu hasil dari hubungan yang toksik. Juga dalam mengambil keputusan, jangan dalam kondisi emosional. Karena keputusan terburuk jika dalam kondisi orang sedang marah, sedang sedih, ataupun sedang senang. Sementara di Bantul, Yogyakarta, seorang wanita korban pembunuhan yang telah menjadi kerangka ditemukan polisi di bekas rumah kos pelaku. Setelah 6 bulan, kasus terungkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Pelakunya merupakan kekasih korban yang juga telah ditangkap. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Raffi Ramadan, 24 tahun waktu kejadian di 2024. Keluarga Raffi yang asli Bantul, Yogyakarta adalah keluarga cukup berpunya, juga terpandang di desanya. Tapi, walau hidupnya nggak kesusahan, keluarga Raffi bukan keluarga harmonis, bukan keluarga yang akur, sampai akhirnya mak bapaknya divorce, mak bapaknya pisah, cerai. Dari kecil, Raffi dikenal jadi orang yang gampang marah, gampang ngamuk, temperamental. Raffi ini emang tergolong manusia yang emosinya nggak stabil. Sejak bapak maknya cerai, Raffi hidup ikut sama maknya di satu rumah kontrakan di Dusun Manding. Raffi yang waktu itu masih sekolah kejuruan SMK, yang masih ikut maknya, sering banget cekcok bertengkar sama maknya. Sampai akhirnya si mak yang rasa sebel nggak tahan lagi. Maknya akhirnya pindah kontrakan sendirian ke kampung sebelah. Tinggalin Raffi hidup sendirian, yang bikin hidup Raffi tambah bebas. Di tahun 2019, waktu Raffi lulus SMK, Raffi kenalan sama perempuan yang namanya Gisela Goris Enggal Dika Puspita, 23 tahun waktu kejadian. Raffi dikenalin Enggal lewat temen-temennya sesama lulusan di sekolahnya yang kasih nomor WA Enggal ke Raffi. Enggal ini juga masih satu SMK, yang sama juga seangkatan. Enggal waktu itu baru aja kuliah sehabis lulus SMK. Dia kuliah di Akademi Sekretaris dan Manajemen Marsudirini Santa Maria Yogyakarta yang ada di wilayah Tegalrejo, Yogyakarta. Kalau Raffi, dia nggak kuliah, juga nggak kerja. Singkat cerita, setelah mereka saling PDKT, terus cocok, lanjut pacaran. Di awal mereka pacaran biasa aja, kayak orang umumnya lagi pacaran. Tapi waktu masuk ke tahun 2020, Enggal yang mulai ikut KKN dari kampus, mulai pengen hidup mandiri. Dia pengen ngekos sendiri. Raffi yang waktu itu cuma tinggal sendirian di rumah kontrakan, mulai deh keluarin jurus buayanya. Dia rayu, dia bujuk Enggal buat tinggal bareng di rumah kontrakannya daripada ngekos di luar. Jurus bujuk rayu Raffi tokcer. Enggal jadi mau ajakan Raffi. Di tahun 2020 itu, Enggal, Raffi mulai living together. Mulai perkumpulan Buffalo alias kumpul kebo di rumah kontrakan Raffi. Yang punya rumah kontrakan juga tetangga-tetangga nggak tahu, juga nggak curiga status perkumpulan kebo Enggal sama Raffi. Yang bapak semang kontrakan juga tetangga-tetangga tahu Raffi tinggal sama emaknya. Jadi mereka anggap kalau Enggal adalah adik perempuan Raffi. Padahal yang udah kita tahu sebelumnya, emaknya Raffi kan udah minggat ke kampung sebelah karena sering berantem sama Raffi. Awal-awal pertama mereka living together alias kumpul perkebun, situasi baik-baik aja. Tapi lama-kelamaan, sifat-sifat asli orang-orang akhirnya nongol juga selama living together itu. Sifat asli yang sama-sama kepala batu, yang sama-sama emosian, yang bikin ujung-ujungnya orang berdua itu jadi sering cekcok, sering berantem. Bukan cuma cekcok mulut, ngomel-ngomel kayak mak bapak yang lagi bingung mikirin duit yang telanjur habis, padahal belum gajian. Tapi cekcok Enggal sama Raffi ini bener-beneran sampai pukul-pukulan, sampai main fisik. Cuma gara-gara soal sepele, Enggal sama Raffi bisa ribut gede-gedean. Raffi bilang dia pernah dipukul Enggal sampai-sampai Raffi kabur dari kontrakannya. Tapi setiap Raffi kabur, Enggal bisa bikin Raffi balik lagi. Tapi cerita ini, inget ya, ini pengakuan Raffi si pelaku. Karena sebab emang Raffi ini juga dasarnya emosian, gampang ngamukan. Tapi sedahsyat apapun cekcok atau pertengkaran, ujung-ujungnya mereka damai lagi. Sampai singkat kata singkat cerita, 2 tahun sudah mereka pacaran kumpul kebo. Masuk di tahun 2022,
Enggal lulus kuliah, tapi dia masih tinggal bareng sama Raffi. Mereka punya keinginan buat cari kerja. Masalahnya di tahun 2022 itu, kerjaan susah dicari karena dampak dari pasca wabah COVID. Enggal, Raffi jadi punya niatan buat kerja di Jepang. Sampai di tahun 2024, mereka dapat kesempatan buat ikut pelatihan kerja di Bantul. Tapi, sedihnya, akhirnya kesempatan buat ke Jepang harus hilang karena kejadian naas kriminal di tanggal 25 September 2024. Pagi itu, aktivitas Enggal, Raffi kayak biasanya. Enggal lagi goreng tahu bakso buat makan siang mereka. Raffi waktu itu lagi cuci piring di kamar mandi. Sambil goreng-goreng, Enggal yang lihat lantai masih kotor, dia ambil sapu sambil nunggu gorengan. Enggal sempat waktu itu minta tolong Raffi buat cek-cek gorengan supaya nggak gosong. Beres nyapu, Enggal balik lagi ke gorengannya. Tapi, ternyata gorengannya udah gosong. Enggal ngamuk-ngamuk. Dia pukul Raffi pakai sapu sampai 5 kali. Raffi yang nggak ngerti apa-apa jadi emosi. Karena waktu di kamar mandi dia nggak ngeh waktu Enggal minta ngawasin gorengan. Raffi jadi kesulut emosinya. Karena nggak terima tahu-tahu digebuk pakai sapu. Raffi cekek leher Enggal pakai 2 tangannya. Sekuat tenaga sampai muka Enggal biru. Di situ sebenarnya Enggal sempat pakai kode tangan minta Raffi buat lepasin cekekannya. Tapi sia-sia. Raffi yang lagi emosi tingkat dewa nggak mau lepasin cekekannya. Sampai akhirnya Enggal nggak gerak lagi. Dia langsung ambruk, jatuh. Enggal meninggal dunia. Gara-gara bakso goreng gosong, sampai hilang nyawa orang. Sini om beliin bakso goreng yang paling enak, yang paling mulus, bakso goreng yang paling glowing, bakso yang pakai skincare, daripada kau habisin si Enggal, Raffi. Raffi yang mulai sadar, dia panik. Dia coba bangunin Enggal, tapi no response, karena Enggal emang udah rip, sudah meninggal. Raffi yang makin panik, tahu-tahu punya ide. Dia masukin Enggal ke kamar, ditutupinya Enggal pakai jas hujan. Lama-lama dia kepikiran, dia nggak mau juga tidur sama orang yang udah meninggal. Dia pindahin lagi Enggal ke kamar sebelah. Sekalian Raffi bungkus jasad Enggal pakai selimut. Dia tutup kamar itu serapet-rapetnya. Raffi masih aktivitas kayak biasa di rumah kontrakan itu. Walau hatinya dalam keadaan gelisah, takut, juga rasa penyesalan. Mulai saat itu, Raffi pakai motor Scoopy Enggal si korban buat warawiri kesehari-hariannya. Dia juga tarik uang di ATM Enggal, 3,4 juta rupiah. Dia jual iPhone Enggal seharga 3.300.000 rupiah. Semua uang itu dia pakai buat penuhin kebutuhan hari-harinya. Supaya orang-orang gak curiga, terutama keluarga Enggal, dia aktifin WhatsApp Enggal di HP-nya. Dia jawab semua pesan masuk yang dari keluarga Enggal. Dari balesan-balesan WhatsApp itu, Raffi seolah-olah pengen supaya orang anggap kalau Enggal masih hidup. Emang bener, sampai beberapa bulan orang-orang percaya kalau Enggal masih hidup. Waktu jasad Enggal disimpan di rumah kontrakan itu, warga sekitar nggak ada yang curiga. Walau bau busuk udah keluar dari jasad Enggal. Tapi nggak sampai ke endus warga sekitar, karena kamar tempat jasad Enggal nggak ada ventilasinya. Tapi 2 minggu kemudian, Raffi nggak tahan lagi tinggal di rumah itu karena bau busuk mulai keluar dari celah-celah bawah pintu kamar. Raffi akhirnya pindah ke rumah temennya di Condong Catur, Sleman. Dia tinggalin jasad Enggal di rumah itu sampai beberapa bulan ke depan lamanya. Sampai akhirnya masa sewa kontrakan akhirnya hampir habis di sekitar Desember 2024. Di siang hari 7 Desember, Raffi balik ke kontrakannya. Bener aja, bau busuk di rumah itu makin parah. Juga sampai-sampai mulai menyebar ke rumah di sebelahnya. Tapi ajaibnya, warga di sana masih belum ada yang sadar juga soal bau busuk ini. Raffi punya niatan buat kuburin jasad Enggal di lahan kosong di rumah bapaknya. Dia masukin sisa-sisa jasad Enggal ke dalam koper, juga beberapa plastik sampah hitam ukuran besar. Semalaman dia beresin packingnya, termasuk juga pisah-pisahin antara sisa-sisa daging juga tulangnya. Oh, serem. Besok harinya di tanggal 8 Desember, Raffi langsung ngebawa koper, kantong kresek, juga barang-barang kepunyaan Enggal ke rumah bapaknya, naik motor Scoopy Enggal. Sampai di rumah bapaknya, dia tunggu waktu yang tepat buat kuburin semuanya. Tapi karena nggak nemu juga waktu yang tepat, tanggal 12 Desember, dia bawa lagi sisa-sisa jasad Enggal ke rumah temennya.
Tapi karena bau busuknya itu, Raffi taruh koper sama plastiknya di tempat sampah di pinggir jalan depan kosan temennya itu. Khawatir temen-temennya mencium bau busuk itu. Apesnya waktu truk sampah lewat, plastik sampah hitam besar tempat sisa-sisa jasad malah diangkut truk sampah. Raffi yang tahu plastiknya diangkut, bingung. Dia kejar truknya sampai ke tempat pembuangan sampah akhir TPA di wilayah Condong Catur buat nyari kresek tadi. Setelah berjam-jam nyari, akhirnya ketemu lagi plastik hitamnya. Supaya kosan temennya nanti nggak kebauan lagi, Raffi sewa losmen di wilayah Sleman. Dia sewa selama sehari buat ilangin bau busuk dari sisa jasad. Caranya, dia bersihin tulang belulangnya, dicuci pakai deterjen. Nah, beres sudah, bau udah hilang. Besoknya Raffi bawa lagi koper sama kresek ke rumah bapaknya. Dia simpen itu semua di kamar yang ada di rumah bapaknya. Karena waktu itu baunya udah aman semua. Raffi masih nunggu waktu yang aman, waktu yang pas buat kuburin itu semua di tanah kosong di rumah bapaknya. Sampai akhirnya 7 bulan setelah Enggal dieksekusi, tepatnya di bulan Maret 2025, orang tua Enggal yang tinggal di Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman mulai ngerasa cemas. Karena udah beberapa hari Enggal nggak ada kabar, nggak ada pesan WhatsApp yang dibales. Apalagi pas ditelepon, nggak ada respons, HP-nya malah mati. Orang tuanya baru nyadar beberapa hari ini, walau udah 7 bulan Enggal meninggal. Karena selama itu, Raffi lah yang bales pesan-pesan dengan berpura-pura jadi Enggal. Anyway, orang tua Enggal yang cemas, tanya-tanya ke temen-temennya. Tapi nggak ada yang tahu kabar terakhir Enggal. Sampai akhirnya teman-teman Enggal inisiatif nyari tahu soal Enggal. Yang akhirnya disinilah salah satu temennya sempat lihat kalau motor Enggal masih sering dibawa sama Raffi, pacar Enggal. Karena itu keluarga Enggal jadi curiga sama Raffi. Akhirnya orang tua Enggal laporin Raffi ke polisi di Polres Bantul. Termasuk laporin kecurigaan mereka ke Raffi yang waktu itu masih pakai motor Enggal. Polisi melakukan penyelidikan soal hilangnya Enggal, termasuk datengin rumah bapaknya Raffi buat ketemu Raffi di sana. Polisi ngeliat juga kalau motor Enggal ada di sana. Raffi langsung dibawa buat pemeriksaan soal keterlibatannya. Polisi cecer Raffi pertanyaan-pertanyaan yang bikin Raffi gelagapan gak bisa sembunyiin kepanikannya. Sampai akhirnya Raffi gak bisa ngeles lagi. Dia gak punya pilihan lain selain ngaku semua kelakuannya atas pengeksekusian ke Enggal. Yang bikin semua kaget, terutama keluarga, karena baru tahu kalau yang jawab pesan-pesan WhatsApp sejak 7 bulan lalu ternyata bukan Enggal. Sisa-sisa jasad Enggal yang masih di dalam koper sama plastik-plastik sampah hitam besar akhirnya ditemuin di rumah bapaknya Raffi. Si bapak kaget sampai syok karena baru tahu selama ini rumahnya jadi tempat penyimpanan jenazah. Semua sisa jasad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Yogyakarta buat diotopsi. Waktu Raffi dibawa balik ke rumah kontrakannya yang dulu, yang jadi tempat eksekusi, tentu aja yang punya rumah kaget. Sekaligus jadi tahu kenapa kamar-kamar yang pernah ditinggali Raffi sampai waktu itu masih kecium bau bangkai yang gak jelas sumbernya, walaupun sudah setengah mati dibersihin. Raffi harus tanggung jawab buat semua perbuatannya. Walaupun sampai waktu itu belum ditemuin unsur perencanaan, tapi perbuatan horornya terhadap jasad Enggal, juga atas tipu-tipunya ke keluarga Enggal, sangat-sangat mungkin buat Raffi untuk diancam hukuman penjara sampai 20 tahun. Sampai sekarang kasus ini masih diproses hukum lebih lanjut. Waktu di konferensi pers, Raffi nangis-nangis. Dia ngaku nyesel, ngerasa salah atas kelakuannya. Ada yang mau sampaikan pada orang tua korban? Pada Pak Didi dan mereka, Bu Des, Tunggal, Sebenarnya Raffi lagi menyesali sesuatu yang udah nggak ada gunanya lagi. Dari kasus ini kita belajar dari sebuah hubungan yang toksik. Juga jangan sampai ambil keputusan di waktu marah atau emosi. Karena biasanya keputusan terburuk itu berasal dari emosional. Entah itu sedang marah, sedih, bahkan senang. Terima kasih sudah simak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.